Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tulisan dari Bree Story. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Angkot Setan di Jatinangor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita ke ceritanya. Waktu itu awal tahun 2006. Aku pulang mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama aku di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Mungkin sama dengan mahasiswa lain. Ketika awal-awal kuliah, aku masih sangat merindukan rumah. Jadi sangat betah kalau sudah pulang kampung. Berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Waktu itu juga sama. Malas sekali rasanya untuk balik ke Jatinangor. Makanya aku memutuskan untuk berangkat sore saja. Gak apa kalau harus sampai tengah malam. Tapi ya walaupun begitu, aku tetap harus berangkat. Harus kuliah. Aku ingat sekali, kalau hari Jumat, aku ada jadwal kuliah awal. Makanya memutuskan untuk berangkat dari Sukabumi hari Kamis sore. Singkatnya, jam 3 sore aku sudah ada di terminal. Biasanya aku naik bis jurusan Sumedang. Tapi entah kenapa, hari itu sama sekali gak melihat penampakannya. Gak ada bis ke Sumedang. Sampai menjelang jam 5, aku masih belum juga melihat bis yang aku tunggu-tunggu. Ya sudah, karena sudah jam 5 lewat, akhirnya aku naik bis ke arah Garut. Nantinya aku akan turun di ujung tol Cilenyi. Dari situ aku naik ojek ke tempat kos. Atau kalau masih ada waktu, aku akan naik angkot. Begitulah rencananya. Kamis itu cuaca Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah pasti jadi kepastian. Aku pikir hanya di Sukabumi saja yang seperti itu. Tapi ternyata enggak. Sepanjang jalan hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan sedang. Bis Garut yang aku tumpangi ini enggak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Perkiraanku paling lambat jam 11 sudah sampai. Tapi ternyata meleset. Jam setengah 11 aku masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Untunglah, lepas itu perjalanan perlahan mulai lancar walau masih agak tersendat. Sementara itu, di luar masih hujan. Gerimisnya terus turun. Gelapnya malam menjadikan aku gak bisa menikmati pemandangan. Jadinya tidur yang ada. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, aku semakin terlelap. Aku kaget lalu terbangun. Mendengar teriakan keras kondektur kalau bis sebentar lagi akan sampai di ujung jalan tol Cilenyi. Melihat jam tangan, ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Ya sudah, aku lalu bersiap-siap untuk turun. Karena bis ini jurusan Garut, jadi kalau aku perhatikan, penumpangnya kurang lebih masih sama jumlahnya. Belum banyak berkurang.
Mungkin nanti di Cilenyi akan banyak yang turun bis bersamaku. Selanjutnya, roda bis terus berputar, menggelinding menyusuri jalan tol Padelenyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena nggak jauh di depan sudah melihat gerbang tol terakhir. Oh iya, ternyata hujannya rata. Sampai di titik ini pun di luar masih hujan. Cukup lebat malah. Aku sudah berdiri dari duduk dan benar dugaanku. Ternyata memang banyak penumpang yang akan turun di tempat yang sama. Nggak banyak sih, adalah beberapa. Tapi melihat itu, aku jadi agak lega karena nggak akan sendirian di tempatku turun nantinya. Sekali lagi aku melihat jam tangan. Sudah pukul 1:10. Setelah melewati gerbang tol, mungkin sekitar 2 atau 3 menit kemudian, bis akhirnya berhenti. Waktu itu perhentian di bis di ujung tol Cilenyi hanya di pinggir jalan, di depan warung-warung kecil, bukan terminal. Dalam keadaan hujan deras, aku akhirnya turun dari bis, bersama dengan beberapa penumpang lain. Kami berlarian menuju arah berbeda, menghindari hujan deras supaya nggak basah kuyup. Aku bersama 2 orang penumpang lain, kemudian berteduh di depan warung kecil pinggir jalan yang sudah tutup. Sementara itu, bis yang aku tumpangi melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya kami berdiri berteduh. Sampai akhirnya nggak lama kemudian ada 2 motor ojek datang mendekat. Aku yang masih berharap masih akan ada angkot dan melihat hujan juga semakin deras, gak terlalu bersemangat melihat 2 ojek itu. Lalu membiarkan 2 orang yang bersamaku untuk pergi naik 2 ojek, meninggalkan aku sendirian. Iya, akhirnya aku sendirian, karena memilih tetap berdiri berteduh di depan warung gelap, dengan masih berharap ada angkot yang akan lewat. Saat itu, mungkin karena hujan deras dan sudah lewat tengah malam, suasananya sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali. Begitu terus selama beberapa menit ke depan. Lalu, entah hanya perasaan saja atau gimana, tapi aku merasa kalau tiba-tiba suasana semakin sepi dan hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali nggak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah terkena cipratannya. 1 menit berikutnya, suasana jadi tambah seru. Ketika angin mulai bertiup kencang, membuat air hujan jadi lebih sering lagi mampir ke badan. Ah, aku jadi menyesal kenapa tadi nggak naik ojek saja. Malah memilih terus tabah menunggu angkot. Yang seharusnya aku sadar kalau saat ini hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Aku belum juga melihat ada kendaraan lewat. Sepi, kosong. Tapi ketika mulai meratapi nasib, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul mendekat. Kilatan cahaya lampu yang gak terlalu terang, seperti berjuang mati-matian menembus gelap dan derasnya air hujan. Aku yakin itu lampu mobil kecil kalau melihat dari bentuknya.
Terus aku perhatikan, lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Semoga ini angkot. Begitu harapku dalam hati. Ah, ternyata benar, itu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, aku sudah bisa memastikan. Lalu angkot ini berhenti persis di hadapanku. Kampus Unpad ya Pak? Tanyaku kepada supirnya. Pak supir mengangguk. Lalu aku masuk ke dalam angkot. Walaupun kursi depan kosong, tapi aku memilih untuk duduk di belakang. Entah apa alasannya waktu itu. Setelah sudah di dalam, aku akhirnya tahu kalau angkot ini dalam keadaan kosong. Penumpangnya hanya aku seorang. Karena itulah, aku memilih untuk duduk di dekat pintu. Gak apalah terkena air hujan. Toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak supir gak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah aku naik, dia lalu menjalankan mobilnya walau perlahan. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam, menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali gak ada kendaraan. Ah, mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula. Begitu pikirku dalam hati ketika melihat itu semua. Melihat kalau sama sekali nggak ada kendaraan lain di jalan raya kecuali angkot yang sedang aku tumpangi ini. Aneh sih, tapi ya sudahlah. Ada satu keanehan lagi. Aku merasakan kalau angkot berjalan sangat-sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi Pak supir berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depan. Mungkin begitu. Sementara di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Aku terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan, aku sudah melihat ada lampu lalu lintas atau stopan kalau kata orang. Bandung. Kalau sudah di lampu merah ini, kami akan berbelok ke kanan, menuju kampus dan tempat kosku berada. Tapi, sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot tiba-tiba berhenti. Seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti ini, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata nggak ada orang, nggak ada penumpang yang masuk. Nggak ada yang naik ya Pak, nggak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak supir. Setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak supir menjawab pendek, "Iya." Begitu katanya, sambil terus melihat ke depan, gak menoleh ke arahku. Ah, mana penumpangnya sih? Orang gak ada juga. Sungutku dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi. Berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi, belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang. Padahal nggak ada orang sama sekali, sepi. Sekali lagi aku bilang ke Pak supir, nggak ada orang Pak.
kosong. Pak supir sambil terus menatap ke depan. Lagi-lagi menjawab, ada. Aku semakin bingung. Mana penumpangnya sih? Sama. Lalu angkot kembali berjalan. Bedanya, kali ini jalannya lebih cepat. Nggak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap ke depan, jadi bergeser sedikit ke dalam. Membuat aku jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Nah, ketika menghadap ke samping inilah, aku akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot ini tadi berhenti 2 kali secara misterius. Aku kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya, karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang, berhadapan. Keduanya adalah laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu, sejak tadi nggak melihat mereka sama sekali. Sementara itu, angkot berjalan semakin cepat. Aku yang mulai semakin ketakutan, sudah nggak lagi memperhatikan jalan. 2 lelaki ini terus menundukkan wajah, sementara aku memandang mereka sesekali. Kiri pak, kiri. Begitu aku bilang ke Pak Supir. Akhirnya memberanikan diri untuk minta angkot berhenti. Aku semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi aku menoleh ke belakang. Betapa kagetnya aku ketika melihat ternyata 2 penumpang seram ini sudah nggak duduk di tempatnya semula. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapan, yang satu lagi duduk persis di sebelahku. Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan. Wajah keduanya pucat berlumur darah, seperti baru saja mati karena kecelakaan. Tercium juga bau amis hanyir yang sangat nggak mengenakan. Aku semakin panik. Lalu refleks mengebrak langit-langit angkot dengan keras. Berhenti pak, berhenti. Aku berteriak begitu. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat, perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, aku nekat melompat turun. Hasilnya aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Gak apalah, yang penting bisa berhasil keluar. Lalu aku melihat angkot menyeramkan itu terus melaju pelan, sampai akhirnya hilang ditelan gelap.